Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Darwis, NPM saya 202102448. Di sini saya akan menjelaskan contoh analisa fundamental. Yang pertama, pemahaman bisnis. Berdasarkan informasi tersebut, pemahaman mobil XYS Motor adalah sebagai produsen mobil dengan fokus pada lama beroperasi, 10 tahun, menunjukkan pengalaman dan stabilitas dalam industri otomotif. Inovasi, memiliki reputasi untuk inovasi, menunjukkan komitmen terhadap pengembangan teknologi baru atau fitur unik dalam kendaraan mereka. Yang ketiga, kendaraan ramah lingkungan, memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan fokus pada pembuatan kendaraan yang ramah lingkungan sesuai dengan tren kesadaran lingkungan. Pemahaman ini memberikan gambaran awal tentang nilai, fokus, dan keunggulan kompetitif XYS Motors di pasar otomotif. Pemahaman laporan keuangan. Dari informasi yang diberikan, kita dapat melakukan beberapa analisis fundamental terhadap XYS Motors. 1. Pendapatan bersih, yaitu sekitar $1.500, memberikan gambaran ukuran total pendapatan perusahaan. Yang kedua, laba kotor senilai $400, mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan biaya produksi. Yang ketiga, laba bersih, yaitu $150, memberikan informasi tentang profitabilitas bersih perusahaan. Yang keempat, rasio keuangan. Rasio utang terhadap ekuitas, yaitu 0,5, menunjukkan tingkat utang yang relatif rendah yang bisa dianggap sebagai indikator kestabilan finansial. Yang kelima, rasio lancar, yaitu 2,0, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya. Yang keenam, margin laba bersih, yaitu 10%, menggambarkan presentasi laba bersih dari pendapatan, memberikan gambaran tentang efisiensi operasional. Dalam analisis fundamental, penting untuk membandingkan angka-angka ini dengan industri sejenis atau rata-rata sektor untuk mendapatkan konteks lebih lanjut. Yang kelima, analisis SWOT. Analisis SWOT untuk XYS Motor. Yang pertama, strength atau kekuatan. 1. Pengalaman. Dengan 10 tahun beroperasi, XYS Motor memiliki kekuatan dalam pengalaman industri otomotif. Yang kedua, inovasi. Fokus pada inovasi memberikan keunggulan kompetitif, memungkinkan mereka untuk menciptakan produk yang menarik bagi konsumen. Yang ketiga, kendaraan ramah lingkungan. Keberlanjutan menjadi kekuatan dengan meningkatnya permintaan untuk kendaraan ramah lingkungan. Weakness atau kelemahan. Terbatasnya portofolio produk. Jika XYS Motor memiliki keterbatasan dalam variasi produk, ini bisa menjadi kelemahan, terutama jika pesaing menawarkan lebih banyak opsi kepada konsumen. Yang kedua, tergantung pada inovasi. Jika inovasi menjadi terhenti atau lambat, perusahaan mungkin menghadapi kesulitan untuk tetap bersaing. Opportunities, peluang. 1. Pertumbuhan pasar kendaraan ramah lingkungan. Dalam era kesadaran lingkungan yang meningkat, peluang untuk pertumbuhan penjualan kendaraan ramah lingkungan dapat meningkat. Yang kedua, kemitraan strategis. XYS Motors bisa mencari kemitraan dengan perusahaan teknologi atau organisasi lingkungan untuk memperluas inovasi dan dampak positif. Threats atau ancaman. 1. Persaingan pesaing. Dalam industri otomotif yang kompetitif, persaingan dapat menjadi ancaman, terutama jika pesaing menawarkan produk serupa dengan harga lebih kompetitif. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan dalam regulasi ini, regulasi lingkungan atau regulasi otomotif, dapat menjadi ancaman jika memerlukan perubahan signifikan dalam strategi produksi. Regulasi lingkungan atau regulasi otomotif dapat menjadi ancaman jika memerlukan perubahan signifikan dalam strategi produksi atau kepatuhan. Analisis SWOT membantu XYS Motors untuk memahami posisi relatifnya di pasar, mengidentifikasi peluang untuk pertumbuhan, dan menghadapi potensi ancaman sambil memaksimalkan kekuatan internal mereka. Tinjau berita dan peristiwa terkini. Investor harus mempertimbangkan faktor-faktor ini sebelum membuat keputusan investasi. Yang kedua, analisis lebih lanjut termasuk pemantauan berita dan tren industri diperlukan untuk memastikan keputusan investasi yang informasial.
Selain itu, perlu diingat bahwa kondisi pasar dapat berubah dan dapat diversifikasi portofolio tetap dianjurkan. Sekian dan terima kasih.